Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-25, 26, dan 27. Dari 25 sampai 27 dari surah Hud, yaitu menerangkan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, yang mana kaumnya menyembah selain Allah. Apa yang mereka sembah? Berhala. Mereka menyembah berhala. Berarti mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam supaya Nabi Nuh menyampaikan peringatan kepada mereka, andaikan mereka tetap menyekutukan Allah, yaitu dengan menyembah berhala, maka mereka akan mendapatkan azab atau siksa yang akan memedihkan tubuh mereka, memedihkan hati mereka, yaitu di hari akhirat kelak mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Dan ini adalah 3 ayat pertama yang menerangkan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nanti setelah ini ada lagi beberapa ayat yang masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Di permulaan kisah, yaitu 3 ayat pertama dari kumpulan ayat-ayat yang menerangkan tentang kisah Nabi Nuh di surah Hud ini, menerangkan bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan kepada kaumnya bahwasanya dirinya adalah sebagai pemberi peringatan, mengingatkan kaum, yaitu jangan sampai lupa bahwasanya hari akhirat adalah hari pembalasan. Maka apabila tidak beriman ketika di dunia, menolak kebenaran ketika di dunia, maka azab yang pedih yang akan mereka terima itu peringatan. Dan apabila peringatan berupa azab yang pedih, berarti ia adalah juga ancaman. Jadi mereka diancam dengan azab yang pedih, yaitu apabila mereka tetap menyekutukan Allah dengan menyembah berhala, maka mereka nanti akan menderita selama-lamanya di hari akhirat, karena hari akhirat adalah hari yang tak ada penghujungnya. Maka penderitaan yang tidak ada ujungnya. Nabi Nuh menyampaikannya dengan terang, dengan jelas. Tetapi bagaimana sikap kaum Nabi Nuh? Apakah mau menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam? Tidak. Bahkan mereka membantah apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh, yaitu mereka mengatakan, wahai Nuh, apa alasan kami untuk mengikutimu sementara kamu adalah sama seperti kami? Kamu manusia, kami manusia, kami manusia, kamu manusia, sama aja kita ini. Maka buat apa kami mengikutimu? Ini alasan pertama kaum Nabi Nuh menolak dakwah, menolak kebenaran. Kemudian yang kedua mengatakan, wahai Nuh, kami lihat pengikut-pengikut kamu orang-orang hina semua, orang-orang miskin. Tak ada kami lihat yang mengikutimu orang-orang terpandang, orang-orang bangsawan, orang-orang kaya, orang-orang berkedudukan. Kalau begitu tak maulah kami mengikutimu. Dan yang ketiga, yaitu mereka mengatakan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, apa kelebihanmu sehingga kami mengikutimu pula? Kalau kami melihat tak punya kelebihan apa-apa, maka tidak ada gunanya bagi kami untuk mengikutimu. Mengapa mereka mengatakan Nabi Nuh tidak memiliki kelebihan? Karena cara pandang. Yang dipandang dari Nabi Nuh itu kekayaan Nabi Nuh. Padahal semestinya yang dipandang dari Nabi Nuh adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Nuh, dan wahyu itu adalah dari
Allah yang mencipta dan mengatur alam semesta termasuk manusia. Mestinya ke sana memandang. Nah, nanti insya Allah kita akan coba membahasnya lebih lanjut. Maka kita letakkan judul pengajian supaya terarah pengajian kita, yaitu Nabi Nuh menyampaikan peringatan, tapi sayangnya kaum Nabi Nuh menolak peringatan, bahkan dengan angkuh dan sombong. Dengan angkuh dan sombong menuduh Nabi Nuh sebagai seorang pembohong, sebagai seorang pendusta. Maka di ujung ayat yang ke-27 disebutkan bal nazunnukum kadzibin. Bahkan kami yakin kamu ini wahai Nuh dan orang-orang yang bersama denganmu adalah pembohong-pembohong, pendusta-pendusta. Maka bagaimana kelanjutan kisah ini? Ini ayat-ayat berikutnya pula. Kita hanya batasi pembahasan tentang kisah Nabi Nuh melalui 3 ayat ini, yaitu Nabi Nuh menyampaikan peringatan, tetapi reaksi dari kaum Nabi Nuh adalah mengabaikan peringatan tersebut, bahkan dengan sombong menuduh Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi Nuh sebagai pembohong, pendusta. Apa kaitan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya? Nah, kalau kaitan yang dicari, maka kaitannya jelas. Meskipun ayat sebelum ini belum lagi menerangkan tentang kisah Nabi Nuh, karena ini baru mulai kisah Nabi Nuh disampaikan, tetapi kaitannya adalah ayat-ayat sebelum ini menerangkan tentang 2 golongan manusia, yaitu ada golongan orang-orang kafir dan ada golongan orang-orang beriman. Maka Allah menerangkan golongan orang beriman ini seperti Nabi Nuh dan orang-orang yang bersama dengannya, dan golongan orang-orang kafir adalah seperti kaum Nabi Nuh yang tidak mau menerima kebenaran. Pada masa Nabi Nuh 2 golongan, pada masa Nabi Hud 2 golongan juga, pada masa Nabi Muhammad pun juga 2 golongan. Pada masa sekarang ya 2 golongan juga. Nah, nanti di hari akhirat pun juga 2 golongan, yang satu di dalam neraka dan yang satu lagi di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad, dan sesungguhnya, arsalna, kami telah mengutus, kami di sini Allah telah mengutus Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya. Ini sesungguhnya aku, ini perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya, lakum, bagimu, nadhir, sebagai pemberi peringatan, mubin, yang nyata. Dan sesungguhnya kami mengutus Nuh kepada kaumnya, yaitu dengan berkata, sesungguhnya aku bagimu adalah pemberi peringatan yang nyata. Kemudian lanjutan ayat, Allah ta'budu, janganlah kamu, yaitu agar supaya kamu tidak menyembah illallah, kecuali Allah. Ini masih perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Ini sesungguhnya aku, akhafu, takut, alaikum, ke atasmu, azab yaumin azim, azab hari yang memedihkan. Takut azab menimpamu, azab hari yang memedihkan menimpamu. Azab hari yang memedihkan, nanti kita akan bahas. Biasanya kita dengar azab yang pedih, tapi di dalam azab ini azab hari yang memedihkan. Apa bedanya ini? Nanti kita akan coba membahasnya. Sesungguhnya aku takut azab hari yang memedihkanmu ditimpakan ke atasmu. Azab itu, azab hari yang memedihkan itu ditimpakan ke atasmu. Faqala, maka berkatalah
al-mala', pemimpin-pemimpin, alladzina kafaru, yang kafir, min qaumihi, dari kaumnya. Nya siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Karena ini ayat ini masih lagi lanjutan kisah Nabi Nuh. Manaraka, kami tidak melihatmu illa, kecuali basyaran, seorang manusia, mislana, seperti kami. Kalau kamu sama seperti kami, sama-sama manusia, buat apa kami mengikutimu? Wa manaraka, dan kami tidaklah melihat ittaba'aka, orang-orang yang mengikutimu, illa, kecuali alladzina hum, orang-orang yang araziluna, orang-orang yang hina dari kami. Pengikutmu orang-orang hina, kemudian kami mengikutimu pula, jadi hina pula lah kami. Tak mau. Kira-kira begitulah. Badiyar ra'yi, yaitu orang-orang yang melihat dengan cara yang cepat, yaitu secara zahir saja, yang cepat memandang sesuatu, yang cepat memandang sesuatu tanpa memahami dengan lebih mendalam. Ini sebenarnya tujuannya adalah untuk merendahkan Nabi Nuh alaihi salam. Wa ma nara, dan tidaklah kami melihat, lakum, bagi kamu, alaina, atas kami, min fadl, dari satu kelebihan. Tak ada kelebihan yang kamu punya berbanding kami. Maka kalau tak ada kelebihan, buat apa kami mengikutimu? Bal, bahkan, nazunnukum, kami yakin kamu kadzibin, orang-orang yang pendusta. Ini perkataan dari kaum Nabi Nuh, dari kalangan para pemimpinnya. Maka berkatalah para pemimpin yang kafir dari kaumnya, tidaklah kami melihatmu kecuali sebagai seorang manusia sama seperti kami, dan tidaklah kami melihat pengikut-pengikutmu kecuali orang-orang yang hina dina, yang memahami dengan sepintas saja apa yang terjadi. Dan tidaklah kami melihat kamu memiliki kelebihan daripada kami, bahkan kami meyakini kamu adalah orang-orang yang berdusta. Jadi dari 3 ayat ini dapatlah kita fahami bahwasanya 3 ayat ini menerangkan tentang Nabi Nuh yang menjalankan tugas sebagai seorang rasul, yaitu menyampaikan kebenaran, yaitu mentauhidkan Allah. Tetapi kaum Nabi Nuh tak mau menerima seruan Nabi Nuh. Peringatan Nabi Nuh diabaikan. Mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh memberikan ancaman, kalau mereka menolak kebenaran, maka di hari akhirat azab yang pedih akan memedihkan mereka selama-lamanya, akan memedihkan tubuh mereka. Mereka akan dibakar oleh api neraka dan mereka akan merasakan kepedihannya selama-lamanya. Itu diancamkan kepada mereka. Tapi mereka pula dengan angkuh, dengan sombong mengatakan bahwasanya tak ada alasan bagi mereka untuk mengikuti Nabi Nuh, karena Nabi Nuh manusia sama seperti mereka. Kemudian pengikut Nabi Nuh orang-orang yang hina. Kemudian Nabi Nuh tidak punya kelebihan apa-apa, maka buat apa mengikuti Nabi Nuh? Itulah alasan mereka menolak Nabi Nuh. Bahkan di ujung ayat mereka mengatakan Nabi Nuh dan orang-orang beriman itu hanyalah para pembohong saja. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah ayat yang menerangkan tentang kisah Nabi Nuh dan permulaan kisah di surah Al-Hud ini, karena masih lagi ada ayat-ayat berikutnya yang menerangkan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, dan kita ingin mendapatkan pelajaran dari kisah Nabi Nuh. Apa saja pelajaran yang berguna yang bisa kita dapatkan dari kisah Nabi Nuh? InsyaAllah nanti di akhir
Kita akan coba membuat urutannya satu persatu. Ayat yang ke-25, Allah memulai tentang kisah Nabi Nuh ini dengan sumpah. Jadi ayat ini dimulai dengan bentuk sumpah. Walaqad, dan sesungguhnya. Ulama tafsir memahami la yang ada di pangkal ayat itu, walaqad, la itu lamul qasam, lam sumpah. Apabila Allah bersumpah di dalam Al-Quran, tujuannya adalah untuk memberikan penekanan, karena memang sumpah dipakai untuk penekanan. Kalau ada kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang, kemudian orang itu nampak ragu-ragu menerima apa yang kita sampaikan, berkerut keningnya. Karena berkerut keningnya, dia ragu-ragu, supaya dia yakin menerima apa yang kita sampaikan, percaya apa yang kita sampaikan, maka kita pun bersumpah, demi Allah betul apa yang saya sampaikan ini. Hilang perut keningnya itu. Karena kita memberikan penekanan dengan sumpah. Atau dia mungkin membantah, betul yang Bapak sampaikan ini, betul demi Allah. Biasanya kalau sudah bersumpah itu, maka orang yang mendengar, oh ini sudah bersumpah dia ini, berarti betul lah yang dia sampaikan ini betul-betul kuat ini penyampaiannya, benar ini penyampaiannya. Begitu juga dalam ayat ini. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah memulai ayat tentang kisah Nabi Nuh ini dengan sumpah? Penekanannya dalam hal apa? Untuk tujuan apa? Nah, sebagaimana kita tahu, ayat ini kan turun di kota Mekah. Ayat surah Hud ini, ayat-ayatnya turun di kota Mekah kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikannya kepada penduduk kota Mekah. Nah, penduduk kota Mekah, bagaimana keadaan mereka ketika Rasulullah menyampaikan ayat-ayat ini? Mereka menyembah berhala. Jadi sama seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh dahulu. Oh, bermana ada kesamaan ini, yaitu penduduk kota Mekah, kafir Quraisy, mereka menyembah berhala. Kaum Nabi Nuh pun dahulu juga menyembah berhala. Maka ketika ayat ini disampaikan dalam bentuk sumpah, maka maknanya adalah sebagaimana Allah dahulu mengutus Nabi Nuh, penyampaiannya dengan tegas, dengan penekanan, betul-betul dengan pengutusan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang menyembah berhala itu. Dan apabila mereka tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan, maka mereka seperti yang diancamkan ke atas mereka, mereka akan mendapat siksaan di dunia dan di akhirat. Nah, siksaan ke atas kaum Nabi Nuh di dunia berupa apa? Ditenggelamkan dalam banjir besar. Maka ia adalah juga ancaman kepada penduduk kota Mekah. Apabila mereka tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka perumpamaan mereka adalah atau nasib mereka adalah, karena sama ini, maka nasib mereka sama seperti nasib kaum Nabi Nuh alaihi salam dahulu. Dan penyampaian ini dengan penekanan supaya penduduk kota Mekah itu tidak ragu-ragu dalam menyampaikan, dalam menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Allah dengan kehendaknya mengutus Nabi Nuh dahulu, dan Allah dengan kehendaknya juga mengutus Nabi Muhammad ke penduduk kota Mekah pada masa dahulu, dan juga berlanjut pada masa sekarang. Allah juga memilih hamba-hambanya
dari pewaris para rasul untuk menyampaikan kebenaran seperti yang disampaikan oleh para rasul terdahulu. Maka apabila mereka tidak mau menerima kebenaran, apabila mereka menolak kebenaran, maka mereka akan mendapatkan siksaan seperti mana siksaan yang diterima oleh kaum-kaum yang terdahulu. Jangan coba-coba mengabaikannya begitu saja. Apa sebab? Penyampaian dari sisi Allah dalam ayat ini adalah dengan penyampaian yang tegas, maka jangan dia dikesampingkan begitu saja. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh itu diutus, bukan Nabi Nuh itu memilih dirinya sendiri sebagai rasul, tidak. Manusia bukan memilih dirinya sendiri sebagai rasul, dan rasul itu bukan pilihan manusia pula. Nah, rasul itu sebagai rasul yang memilihnya siapa? Allah. Jadi Allah memilih dari kalangan manusia untuk diangkat menjadi rasul. Siapa yang akan diangkat menjadi rasul? Itu kehendak Allah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dialah Allah yang berkehendak kepada siapa diberikan risalah itu, kepada siapa wahyu itu diturunkan. Karena rasul adalah orang yang menerima wahyu. Memang manusia biasa, sama seperti manusia yang lainnya. Bedanya adalah rasul itu menerima wahyu. Manusia biasa tak menerima wahyu. Maka kul innama ana basyarum mithlukum. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada manusia, sesungguhnya aku ini adalah manusia sama seperti kamu. Tak ada beda. Manusia makan minum, Rasulullah makan minum. Rasulullah sama seperti manusia biasa. Manusia biasa berumah tangga, Rasulullah juga berumah tangga. Manusia biasa pergi ke pasar, maka Rasulullah pun juga pergi ke pasar. Bedanya adalah Rasulullah yuha ilai, kepadaku diwahyukan wahyu, sementara kepada manusia yang lain adalah tidak diwahyukan wahyu. Jadi beda antara Rasul dengan bukan Rasul adalah Rasul menerima wahyu, yang bukan Rasul tidak menerima wahyu. Jadi Nabi Nuh adalah Rasul yang menerima wahyu. Karena nanti di ayat berikutnya kaum Nabi Nuh menolak Nabi Nuh dengan alasan Nabi Nuh sama seperti mereka, yaitu sama-sama dari kalangan manusia. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Kemudian inni lakum, sesungguhnya aku bagimu. Ini perkataan Nabi Nuh. Inni lakum, sesungguhnya aku bagimu nadhir, pemberi peringatan. Kata nadhir, pemberi peringatan, maknanya yang disampaikan itu adalah tentang ancaman. Apabila yang diingatkan itu tidak dilakukan, maka siksaan akan turun. Jadi peringatan itu mengingatkan orang yang tidak taat, yang tidak patuh, yang tidak beriman, yang tidak menerima kebenaran. Apabila mereka tetap tidak beriman, tetap menolak kebenaran, tetap melakukan kejahatan, kemaksiatan, maka siksaan pasti mereka terima. Apa sebab? Sebab itu tanda keadilan Allah. Tanda Allah itu adil, yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan, yang berbuat buruk dibalas dengan siksaan. Maka apabila yang berbuat buruk dibalas dengan siksaan, dan itu adalah ketetapan Allah sebagai keadilan akan ditegakkan,
maka itu yang disampaikan kepada kaum yang tidak mau menerima kebenaran sebagai peringatan atau sebagai ancaman. Nah, pemberi peringatan, pemberi ancaman itu disebut nadhir. Maka ada nama orang Nazir. Bapak apa itu? Siapa nama bapak itu? Pak Nazir. Oh, berarti Bapak Nazir itu bapak pemberi peringatan. Nazir, pemberi peringatan. Mubin yang nyata. Mubin ini sifat dari Nazir. Jadi Nabi pemberi peringatan. Setiap Nabi pemberi peringatan. Nabi Nuh pemberi peringatan, memberi peringatan yang nyata. Maksudnya adalah memberi peringatan yang jelas-jelas. Nabi Nuh itu dalam memberi peringatan nyata sebagai pemberi peringatan. Nyatanya langsung menyampaikan, umpamanya Allah ta'budu illallah. Ini lanjutan ayat. Maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan lanjutan ayat ini, ayat berikutnya adalah badal kepada ayat yang sebelumnya. Nah, ini siapa yang belajar bahasa Arab? Badal. Apa makna badal ini? Badal itu maknanya pengganti. Nah, yang sebelumnya itu dengan yang sesudahnya itu sama. Nah, umpamanya kita menyebutkan Al-Ustaz Abdus Samad umpamanya, maka Al-Ustaz, siapa Ustaz itu? Abdus Samad. Abdus Samad itu Al-Ustaz. Jadi dua ini disebut badal, pengganti. Bisa ganti menggantikan dua kata ini. Umpamanya lagi ketua kelas Bapak Nazaruddin. Nah, Bapak Nazaruddin itu siapa? Ketua kelas. Ketua kelas itu siapa? Bapak Nazaruddin. Ini dua kata ini ganti menggantikan, namanya badal. Nah, Nabi Nuh itu pemberi peringatan yang nyata. Pemberi peringatan yang nyata betul sebagai pemberi peringatan. Mana dia peringatannya yang nyata itu? Ini di ayat yang ke-26, yaitu peringatan Nabi Nuh, yaitu agar supaya kamu, wahai kaum, jangan menyembah kecuali Allah, karena aku takut azab hari yang pedih itu akan menimpamu. Nah, itu dia peringatan. Karena ada disebut kata azab. Nah, azab itu kan ancaman. Bagi siapa? Ke atas siapa azab yang pedih itu? Ke atas orang yang tidak mau menerima kebenaran, ke atas orang yang enggan beriman. Maka Nabi Nuh menyampaikan peringatan kepada kaumnya. Disampaikan dengan terang, disampaikan dengan nyata, jelas-jelas, tidak bersembunyi-sembunyi. Kalau bersembunyi-sembunyi itu pakai kata-kata kiasan. Enggak, ini tak pakai kata kiasan, langsung saja. Jangan kamu menyembah selain Allah. Kalau kamu menyembah selain Allah, azab yang pedih yang akan menimpamu. Kan jelas itu. Itu namanya peringatan yang jelas. Nabi Nuh pemberi peringatan yang jelas. Maka para pendakwah, para ustaz, para mubalik dalam menyampaikan dakwah mesti penyampaian itu jelas. Iya, enggak. Halal, haram, baik, buruk. Nah, jangan kabur. Kabur itu apa kabur? Entah iya, entah tidak. Nah, biasanya takut menyampaikan terang-terangan, nanti takut dibenci lah, takut dibuang lah, takut dipecat lah, takut. Pemberi peringatan tak boleh takut, sampaikan apa adanya. Apa akan jadi? Apa akan berlaku nanti? Tangguhlah sebagai resiko. Karena memang penyampai kebenaran itu adalah yang mampu, yang bersedia untuk menanggung resiko. Karena ya itulah dia sunnatullah. Sunnatullah maknanya ketetapan Allah. Nabi Nuh dibenci. Nabi Hud
ya Nabi Musa, ya Nabi Isa, ya Nabi Muhammad. Ya, kalau para nabi yang baik, yang maksum, yang tidak melakukan kesalahan, hamba-hamba yang terpilih, mereka itu dibenci, dihina, disiksa, maka siapa yang mengikuti jejak Rasul sekarang pun akan seperti itu pula. Maka berani hidup, tak takut mati. Takut mati? Jangan hidup. Karena setiap hidup pasti akan mati. Takut hidup, mati saja. Karena setiap yang hidup pasti akan mati. Maka hiduplah yang berarti, hidup yang bermakna, berani hidup dan tak takut mati. Karena apa yang mesti ditakutkan? Mati itu kalau sampai masanya mati. Sekarang mati, nanti pun mati juga. Maka pilihlah mati yang terbaik. Mati yang terbaik adalah mati syahid di jalan Allah. Allah ta'budu illallah, yaitu perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya, janganlah kamu menyembah kecuali Allah. Maknanya sembahlah Allah, jangan kamu sembah berhala. Nah, pada masa Nabi Nuh alaihissalam ini kisah bermulanya penyembahan berhala dari manusia, yaitu pada awalnya kaum yang saleh. Kaum saleh ini semua orang baik pada masa itu. Kemudian ada di antara mereka itu yang lebih saleh, yang lebih banyak beribadah, meninggal dunia. Satu meninggal dunia, dua meninggal dunia, tiga meninggal dunia. Maka orang-orang saleh yang meninggal dunia oleh kaum mereka dibuatkan gambarnya. Kalau masa sekarang ini foto, dibuat fotonya. Kemudian fotonya itu diletakkan di tempat ibadat. Awalnya diletakkan di tempat ibadat itu tujuannya adalah orang yang beribadat di tempat itu teringat, oh ini orang ahli ibadat ini, maka kita akan beribadat sama seperti orang-orang ini. Nah, sebagai memberi inspirasi, sebagai pembangkit semangat untuk beribadah. Lihat fotonya, kita akan mau seperti orang itu. Asalnya begitu. Tapi lama kelamaan generasi berganti generasi berikutnya, sudah panjang masa berlalu, maka generasi yang berikutnya itu mulailah menyembah patung itu. Patung, ya apa sebab? Gambar tadi kan gambar baru lukisan, dirubah menjadi patung. Nah, ketika dirubah menjadi patung, maka mereka menyembah patung, menyembah berhala. Apa namanya? Ada namanya Wadda, ada namanya Suwa'a, ada namanya Yahusa, ada namanya Ya'uqa, ada namanya Nasra. Ini nama-nama manusia, nama-nama orang baik asalnya. Tapi dibuatkan gambar-gambar mereka, diletakkan di tempat ibadat. Tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat. Tapi lama-kelamaan mereka membuatkan patung orang-orang itu, kemudian mereka menyembah berhala. Maka jadilah penyembahan berhala berleluasa pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Karena sudah berleluasa seperti itu, maka Allah pun mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh pun menyampaikan, jangan kamu menyembah kecuali Allah. Berhala-berhala itu pinggir kan. Nah, kepada Nabi Muhammad kan juga begitu. Yaitu ketika ayat pertama kali turun, disampaikan bahwasanya Tuhan yang sebenarnya Tuhan bukan berhala itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Tuhanmu itu yang menciptakan, bukan berhala. Berhala itu yang dicipta. Apakah berhala itu bisa mencipta?
Mana nggak bisa. Maka sembahlah yang mencipta. Yang mencipta adalah Allah Ta'ala. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Dan berhala-berhala itu singkirkan, tinggalkan. Marahlah kafir Quraisy karena mereka buat berhala. Mereka sembah dengan sukacita, dengan senang hati, dengan kepercayaan berhala itulah yang memberikan kebaikan kepada mereka. Dalam kepercayaan mereka, itu kesesatan mereka. Seperti mana yang pernah kita sampaikan sebelum ini, kapan masuknya penyembahan berhala di Jazirah Arab, di kota Mekah? Padahal mereka ini adalah keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mentauhidkan Allah. Tapi bagaimana keturunannya ini menyembah berhala? Nah, ada namanya Amru bin Luhai dari generasi bangsa Arab ini, dan dia salah seorang pemimpin di kota Mekah. Pergi dia ke Syam. Sampai di Syam, dia lihat orang Syam itu menyembah berhala, menyembah patung. Nah, kemudian dia melihat orang-orang Syam itu pintar-pintar menyembuhkan penyakit. Maka orang Arab ini meminta kepada orang-orang Syam, bagaimana supaya kami bisa punya kepandaian sama seperti kamu? Maka kata orang Syam, sembahlah berhala seperti kami sembah, maka nanti kamu pandai-pandai pula. Kalau begitu berikanlah kepada kami berhala. Diberikan satu berhala. Berhala yang pertama yang diberikan kepada bangsa Arab bernama Hubal. Itu nama berhala pertama, Hubal. Dibawalah berhala yang bernama Hubal ini ke Mekah, dan Amru bin Luhai ini memerintahkan penduduk Mekah untuk menyembah berhala tersebut. Mulailah penyembahan berhala pada masa itu. Cukup dengan satu berhala? Enggak. Minta lagi, ada tidak lagi berhala yang lain ini yang bisa kami sembah? Nampaknya tak cukup satu berhala ini. Maka orang Syam memberi lagi 3 lagi berhala yang diberi oleh orang Syam. Kaum Nabatian di Yordania. Jadi siapa yang pergi ke Yordan, pergi ke tempat tinggalnya kaum Nabatian. Ini salah satu dari keajaiban dunia, yaitu ada gunung batu, kemudian di tengah-tengah gunung batu itu ada ruangan kosong. Di ruang kosong itulah tempat tinggalnya kaum Nabatian, yaitu di tengah-tengah gunung batu itu. Nah, di situ mereka menyembah berhala. Sampai ke situ orang-orang Arab, maka diberi 3 berhala. Nah, 3 berhala ini bernama Lata, Uzza, Manat. Lata, Uzza, Manat ini nama patung, tapi asalnya dahulu nama orang, nama istri raja. Jadi istri raja itu punya 3. Istri raja itu ada 3. Raja itu punya 3 istri, namanya Lata, Uzza, Manat. Maka dibuatkan patungnya, kemudian patungnya ini yang dibawa ke kota Mekah. Sudah berapa patungnya itu? 4. Cukup 4? Enggak, tambah lagi sampai berapa? Beratus banyaknya patung yang disembah di kota Mekah. Tiap sudut ada patung. Tiap sudut ada patung. Di Simpang Arengka ada patung. Di Jalan Diponegoro ada patung. Di setiap simpang 4 ada patung. Nah, patung-patung, dan apabila disembah itu adalah penyekutuan, dan itu adalah syirik, dosa yang besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik adalah dosa yang besar. Yang buat patung itu nanti akan diminta oleh Allah, kamu buat patung ini dahulu di dunia, berikan rohnya sekarang. Di hari akhirat ia akan diminta pertanggungan jawab atas perbuatannya yang tercela. Berikutnya lagi, masih di ayat yang ke-26 kita lihat,
Inni akhafu alaikum adzab yaumin alim. Sesungguhnya aku takut azab hari yang memedihkan. Biasanya kita menjumpai perkataan adzabun alim, azab yang pedih. Tapi dalam ayat ini pula azab hari yang memedihkan. Jadi azab itu disandarkan dia kepada hari. Hari yang dimaksudkan hari apa? Hari akhirat. Nah, apa maknanya? Ulama tafsir mengatakan penyampaian yang seperti ini lebih tegas lagi untuk menerangkan dahsyatnya azab tersebut. Karena apabila disebut azab yang pedih, maka hanya menerangkan tentang azab itu, azab yang pedih. Tapi apabila disebut azab hari yang memedihkan, bermakna azab itu kapan berlakunya? Di mana? Kapan? Bila waktu berlakunya? Di hari akhirat. Karena hari akhirat itu adalah hari yang panjang, tak ada ujungnya. Maka apabila hari akhirat itu hari yang panjang, tak ada ujungnya, maka azab yang pedih itu berlakunya selama-lamanya. Untuk menerangkan azab yang pedih itu adalah azab yang berlaku selama-lamanya dan setiap saat, maka disandarkanlah azab itu kepada hari. Aku takut azab hari yang pedih itu menimpamu wahai kaumku. Karena apabila azab hari yang memedihkan menimpamu, setiap saat azab yang memedihkan itu akan menimpamu. Apa makna pedih? Karena dalam Al-Quran ada kalanya Allah menyebut azab yang pedih, ada kalanya Allah juga menyebut azab yang besar. Ada pula Allah menyebut azab yang menghinakan, azabun alim, azabun azim, azabun muhin. Nah, apa beda-beda antara azab-azab ini? Ada kaidah al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Apabila amalan dahulu di dunia, yaitu perbuatan jahat yang memedihkan orang lain, pedih hati dibuatnya, maka azabnya nanti azab yang pedih. Kalau kejahatannya itu kejahatan yang besar, maka azabnya nanti azab yang besar. Kalau kejahatannya adalah menghinakan orang lain, maka azab yang diterima nanti azab yang menghinakan pula. Sekarang yang kita kaji azab yang pedih. Pedih, biasanya pedih itu apa yang terasa? Apa yang merasakan pedih? Kulit ini yang merasakan pedih. Oh, berarti azab itu diberlakukan ke atas tubuh dan kulit merasakannya. Apa contohnya? Contohnya, kalau mau mengetahui makna pedih, ambil pisau silet, pisau yang tajam, kemudian sayat-sayat kulit ini, kulit. Kalau bisa sampaikan ke dagingnya sekali. Nampaklah tulangnya sekali, terenganga. Kemudian setelah itu ambil jeruk, limau. Kemudian peraskan airnya ke daging yang sudah menganga ini, yang sudah tersayat. Bagaimana rasanya? Itulah dia makna pedih. Karena susah untuk menjelaskannya. Jadi pedih itu adalah yang terasa di kulit yang merasakan pedih. Nah, maka ketika nanti api neraka membakar, kulit ini merasakan pedih api itu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti kulit yang merasa itu dengan kulit yang lain. Tadi kulitnya sudah hangus, maka diganti dengan kulit yang lain, kulit yang baru. Mengapa diganti dengan kulit yang baru? Supaya kepedihan api itu tetap seperti itu dirasakan, tidak berkurang sedikit pun. Karena kalau kulit ini berganti, biasanya siapa yang terbakar kulitnya tidak seperti kulit yang biasa lagi. Kulit yang awal ada nampak seperti berbelang-belang licin. Nah, biasanya merasakannya itu kurang dengan kulit yang seperti itu.
merasakan dingin, panas, itu kurang. Atau merasakan lembutnya kain dengan kulit yang sudah licin seperti itu, berkurang kekuatan merasa. Nah, supaya tidak kurang kekuatan merasa pada kulit, Allah ganti dengan kulit yang baru. Kullama nadijat juluduhum, setiap hangus kulit mereka, baddalnahum juludan ghairaha, kami akan ganti dengan kulit yang baru lagi. Sampai berapa lama? Berapa kali? Selama-lamanya. Berapa kali? Tak terhitung lah berapa kali. Seperti apa ya? Nantilah dilihat nanti. Nanti di dalam neraka Allah akan ganti kulit mereka itu setiap saat, setiap kali kulit yang ada itu terbakar. Seperti apa ya mereka dalam api neraka? Mana bisa kita membayangkannya sekarang? Tapi ada filmnya. Jadi boleh sekarang dilihat, umpamanya siksa api neraka. Tulis, ada di YouTube itu ada. Tulis, dapat lihat itu. Seperti itu. Sekali-sekali lihat juga lah tentang penghuni neraka dalam neraka itu menakutkan. Kalau ada iman 2-3 hari selepas itu termenung aja nanti lagi. Allahu Akbar, dahsyat, sungguh dahsyat. Yaitu ketika diletakkan bara api di kepalanya atau di kakinya, maka meleleh seluruh tubuhnya. Meleleh. Seperti apa meleleh? Seperti besi atau tembaga ketika dipanaskan, tadi berbongkah nampak. Kalau sudah meleleh, tak ada lagi bentuknya. Seperti itulah, untuk memudahkan pemahaman kita betapa dahsyatnya siksaan yang berlaku ke atas penghuni-penghuni neraka di dalam neraka Jahannam. Nabi Nuh alaihi salam, inni akhaf, aku takut. Mengapa ada kata ini takut? Ini untuk menerangkan Nabi Nuh sungguh-sungguh dalam menyampaikan peringatan. Jadi ada rasa tanggung jawab yang begitu besar pada diri Nabi Nuh. Takut kaum itu ditimpa azab yang memedihkan. Orang tua yang takut anaknya itu umpamanya mendapat kemalangan, mendapat kecelakaan, maka orang tua akan sungguh-sungguh menasihati, mengingatkan anaknya. Begitu juga Nabi Nuh. Tanda kesungguhan Nabi Nuh supaya kaum itu tidak mendapatkan siksaan, maka Nabi Nuh mengatakan bahwasanya kamu jangan sekali-kali menyembah selain Allah. Nabi Nuh langsung menyatakan, aku takut kamu mendapatkan siksaan hari yang memedihkan seluruh tubuhmu, mulai dari luar kulit sampai ke hatimu. Karena hati juga merasa pedih. Kulit merasa pedih, hati juga merasa pedih. Mana yang lebih pedih? Yang ke hati atau yang ke kulit? Hati lebih pedih lagi. Karena pedihnya yang di hati itu akan memedihkan seluruh tubuh, mulai dari kepala sampai kaki. Itulah penyampaian Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Bagaimana kaum Nabi Nuh? Apakah menerima peringatan Nabi Nuh, berterima kasih kepada Nabi Nuh yang mengingatkannya, sehingga mereka beriman dan menerima kebenaran? Rupanya tidak. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumih, maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya. Mengapa dikatakan pemimpin? Karena mereka inilah orang-orang kaya, mereka orang-orang berkedudukan, mereka kaum bangsawan, istilahnya ini berdarah biru ini, punya kedudukan, punya martabat dari sisi kedudukan duniawi. Maka mereka ini yang berkata, al-malak, yaitu
pemimpin. Dari kata mala'a yamla'u maknanya memenuhi, karena pemimpin itu adalah yang memenuhi. Yang memenuhi apa ini? Yang memenuhi kehidupan manusia. Nah, biasanya kalau pemimpin itu datang kemudian dia berada di hadapan, maka semua yang hadir dalam majelis itu matanya tertuju kepada pemimpin itu. Maka dia adalah dalam perhatian semua orang. Dialah yang menguasai ruangan itu. Maka dia disebut sebagai al-mala', yang memenuhi. Kalau memenuhi ruangan ini, kalau yang memenuhi negeri ini, maka dia adalah yang memimpin, menguasai di situ. Maka mereka ini adalah orang-orang yang berkedudukan. Dengan kedudukannya dia menguasai. Orang-orang yang kaya, dengan kekayaannya ia menguasai. Bahkan ada yang dengan kepintarannya ia menguasai. Nah, mereka inilah yang membantah Nabi Nuh ketika Nabi Nuh berdakwah kepada mereka. Apa kata mereka? Pertama, ma naraka illa basyaram mithlana. Kami tak melihat kamu wahai Nuh kecuali seperti manusia sama seperti kami. Lalu untuk apa kami mengikutimu? Ini alasan seperti ini tak bisa diterima sebagai alasan. Apa sebab? Sebab kalau mereka menginginkan Rasul itu bukan dari kalangan manusia, berarti dari kalangan siapa? Dari kalangan malaikat. Kalau Rasul dari kalangan malaikat, bagaimana mencontohnya? Nampak pun tidak. Kemudian dari kalangan mana lagi? Dari kalangan jin. Jin pun juga tak bisa dilihat. Bagaimana mau mencontoh, mengikuti kalau Rasul itu dari kalangan jin? Maka alasan mereka itu adalah alasan yang dibuat-buat. Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia supaya manusia mudah mengikutinya, mudah mencontohnya. Kemudian dalam memberi petunjuk nanti mudah bertukar pikiran, mudah berkomunikasi. Kemudian apa yang dibuat oleh seorang Rasul akan bisa juga dibuat oleh kaum. Apa sebab? Sebab antara Rasul dengan kaumnya sama-sama manusia. Kalau Rasul bisa buat, maka kaum pun juga bisa buat. Apa sebab bisa buat? Sama-sama manusia. Nah, tapi itu yang dijadikan alasan. Maka mereka ini mencari-cari alasan. Maka kata orang pepatah, kalau sudah tak suka, maka 1000 alasan dicari. Meskipun alasannya tak masuk akal, jadi alasan juga. Yang kedua, alasan mereka adalah kami tidak melihat pengikut-pengikutmu wahai Nuh kecuali orang-orang yang hina dari kami, penggembala, orang miskin, orang-orang yang lemah, orang tak punya kedudukan, tidak ada garis keturunan bangsawan. Kalau pengikut kamu seperti itu, kami tak maulah wahai Nuh. Ini pun juga alasan yang diada-adakan, bahkan ini lebih buruk dari yang pertama. Yaitu yang kedua ini datangnya dari kesombongan. Dan ingat, sombong itulah yang menghalang untuk menerima kebenaran. Kalau sombong sudah ada dalam hati, tak akan mungkin nasihat bisa masuk, tak akan mungkin peringatan itu akan diterima. Nah, kalau murid sudah sombong depan gurunya, tak akan mungkin dia dapat ilmu. Allah, bapak itu ilmu saya lebih tinggi dari dia, mana bisa menerima ilmu lagi? Akan mungkin. Itu sama ibaratnya seperti gelas yang sudah melimpah, akan bisa ditambah lagi? Tidak. Maka kesombongan itu akan menghalang dari menerima peringatan. Badiar ra'i ini untuk menghinakan pengikut-pengikutnya itu adalah orang yang tak mendalam dalam memandang, hanya permukaan saja. Tak maulah kami mengikuti Nuh itu, karena orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang hanya berpikiran pikiran di permukaan saja, yaitu tidak memahami dengan lebih mendalam. Itu adalah kesombongan. Wa ma nara lakum alaina min fadl. Alasan yang ketiga, kaum Nabi Nuh mengatakan,
dari kalangan pemimpin-pemimpin, yaitu kami tak mau menerima Nabi Nuh disebabkan karena Nabi Nuh tidak memiliki kelebihan apa-apa. Orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh tak memiliki kelebihan apa-apa, maka apa manfaatnya bagi kami? Dan kami, wahai Nuh, tidak melihat kamu memiliki kelebihan apa-apa dari kami. Nabi Nuh alaihi salam mungkin dari sisi harta benda mungkin tidaklah sekaya dari kaumnya yang kaya raya. Mungkinlah tidak seumpamanya dari kalangan bangsawan, umpamanya tidaklah berkedudukan tinggi dari sisi keturunan kebangsawanan daripada kaumnya. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam memiliki kelebihan. Apa kelebihan Nabi Nuh? Menerima wahyu dari Allah. Itu yang semestinya dilihat oleh kaum, tapi itu pula yang tidak diperhatikan. Bahkan mereka menuduh Nabi Nuh, bal nazunnukum kadzibin, bahkan kami meyakinimu wahai Nuh dan orang-orang yang bersama denganmu adalah sebagai pembohong. Bermakna mereka menuduh, dan tuduhan itu adalah tuduhan dusta. Yang berbohong itu mereka, karena Nabi Nuh, nabi tak mungkin, atau nabi itu terpelihara dari sifat dusta. Jadi sifat nabi itu adalah jujur, yaitu apa yang diterima itu yang disampaikan. Karena nabi, karena ia adalah yang menyampaikan kebenaran yang diterima, maka mestilah ia bersifat jujur. Tetapi bagi orang yang tidak menerima nabi, yaitu kaum yang menolak kebenaran yang disampaikan nabi, malah menuduh nabi sebagai seorang pendusta, sebagai pembohong. Bagaimana jawaban Nabi Nuh alaihi salam atas 3 tuduhan tersebut, atas 3 perkataan dari kaum tersebut? Apa jawaban Nabi Nuh pada ayat berikutnya? Jadi bukan sekarang pembahasannya. Kapan pembahasannya? Pada pertemuan yang akan datang, yaitu di ayat yang ke-28. Kemudian dilanjutkan nanti dengan ayat yang ke-29 dan ayat-ayat berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Oh, rupanya apabila kita menyampaikan peringatan, belum tentu lagi orang yang kita tuju untuk menerima peringatan itu mau menerima peringatan. Dan yang kedua adalah apabila kita mengikuti jejak Rasul dalam memberikan peringatan, sampaikanlah peringatan dengan sungguh-sungguh. Dan dalam menyampaikan peringatan, sampaikanlah peringatan dengan jelas, dengan terang, supaya mereka yang mendengarkan peringatan itu tidak ragu-ragu dalam menyampaikan, dalam menerima peringatan. Andaikan kita telah memberi peringatan dengan jelas, dengan sungguh-sungguh, kemudian mereka menolaknya, maka jangan kecil hati, jangan sedih hati. Apa sebab? Sudah berlaku pada masa dahulu seperti itu kepada para rasul. Maka apabila berlaku pada masa sekarang, itu adalah ketetapan Allah, sunnatullah yang tidak berganti dan berubah sepanjang masa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya untuk kita jadikan sebagai bekal dalam kehidupan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.